Tapi ternyata ketika hidup kita aman-aman, baik-baik saja, dan kita merencanakan banyak, satu hal yang sering kita lupa. Tuhan itu suka menggoda dan mencobai kita. Kita bahwa Tuhan tidak suka zona nyaman. Tuhan tidak suka status quo. Tuhan tidak suka kita terlalu punya banyak rencana dan lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan seluruh hidup kita. Saya rasa Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia dan dunia, aku juga malu mengakui dia di hadapan Allah dan para malaikatnya. Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga yang ditinggalkan oleh Opa Antonius, semuanya yang saya kasihi dalam Tuhan. Ternyata Yesus juga punya rasa malu. Dan rasa malu Yesus itu terkait dengan rasa malu kita. Dan dalam Injil dengan terus terang Yesus mengatakan, kalau kamu malu mengakui aku di dunia dan di hadapan sesama, nanti juga aku malu mengakui kamu di hadapan Allah dan para malaikatnya. Dengan ini Yesus mau mengatakan bahwa ketika kita berbicara dan memaknai kematian Bapak Antonius untuk kita, satu hal yang penting untuk kita sadari bahwa jangan takut mengakui diri sebagai pengikut dan murid Yesus. Hal ini sering menjadi kendala untuk kita, apalagi kita hidup di tengah kelompok mayoritas. Bukan hanya malu, bahkan takut pun sering kita ekspresikan. Karena tidak enak dengan teman, mungkin waktu doa makan, kita tidak buat tanda salib. Karena malu dengan orang lain, kita takut menunjukkan diri kalau kita itu pengikut Yesus. Ternyata itu juga adalah investasi yang tidak bagus untuk kita masuk surga. Karena ternyata ketika kita berani mengakui Yesus di hadapan manusia dan dunia, Yesus juga akan berani mengakui kita ketika kita beralih dari dunia ini. Jadi jangan takut untuk mengakui diri sebagai pengikut Yesus, dan jangan malu supaya Yesus juga tidak takut dan tidak malu di hadapan Bapa untuk mengatakan kepada kita, ini loh Pak Warman tidak pernah malu mengakui saya sebagai Tuhannya waktu dia bekerja di Lombok. Sudah, terima dia Bapak, anak ini bagus gitu.
Jadi untuk kita, Tuhan juga punya rasa malu. Tapi jangan malu karena kita adalah murid Tuhan atau murid Yesus. Yang kedua, hal yang dapat kita maknai dari kitab suci itu ketika dalam bacaan pertama kita mendengar cerita orang-orang merancangkan dan merencanakan pembangunan yang terbaik bagi hidupnya. Orang pergi ke daerah timur lalu merancangkan membangun menara dan segala macam hal, dan mereka masih punya satu bahasa dan satu logat. Dan itu sebuah keindahan. Tapi ternyata ketika hidup kita aman-aman, baik-baik saja, dan kita merencanakan banyak, satu hal yang sering kita lupa. Tuhan itu suka menggoda dan mencobai kita. Dan dalam bacaan pertama, bagaimana Tuhan itu datang untuk mengacak-acak rencana orang-orang untuk membangun menara. Mengacak-acak bahasa mereka. Jadi dengan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak suka zona nyaman. Tuhan tidak suka status quo. Tuhan tidak suka kita terlalu punya banyak rencana dan lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan seluruh hidup kita. Saya rasa di dalam kitab Nabi saya juga Tuhan sudah menulis, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Jadi kita hidup pasti banyak obsesi, punya banyak cita-cita. Ada penyusunan program, ada rencana begini dan rencana begitu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan punya rencana tersendiri untuk kita. Bapak Ibu, memang kita tidak pernah melihat Tuhan di dunia. Juga kita tidak pernah melihat surga. Tapi ternyata Tuhan selalu melihat dan memandang kita dari surga. Itulah yang tertulis dalam referen Mazmur kemarin ketika bunyinya, Tuhan memandang kita di bumi dari surga. Dan itu jugalah yang ditegaskan oleh solo-solo dari referen Mazmur yang telah kita dengar setelah bacaan pertama ini. Ada tulisan begini, berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Makanya tadi malam, waktu saya misa di lingkungan keluarga Kudus Nazaret di Labu Api, kan ada umat yang datang doa. Ketika dia ada masalah, lalu dia bilang, Romo tolong doakan saya. Saya bilang, datang berdoa sendiri saja ke gereja, ada ruang adorasi. Lalu dia bilang, saya sudah datang berdoa kemarin Romo. Kalau Romo tidak percaya, lihat di CCTV. Lalu saya bilang begini, ngapain kau datang berdoa supaya Romo melihat? Itu namanya orang Farisi dan munafik. Tidak perlu datang berdoa supaya Romo melihat atau supaya orang lain lihat. Kenapa? Tuhan selalu memandang kita dari surga. Jadi Bapak Ibu, gerak-gerik kita selalu Tuhan pandang dari surga. Dan Tuhan ini tidak pernah tidur. Hanya kita manusia saja yang tidur ada siang malamnya. Tapi Tuhan punya mata selalu terbuka 1x24 jam. Memandang semua orang yang dia ciptakan. Dan pandangan Allah bukan hanya melihat sepintas apa yang tampak. Misalnya Frater Edo badannya besar gitu. Tidak. Lihat sampai di hati yang kita tidak lihat tapi Tuhan lihat. Nah ini juga ditulis dalam referen Mazmur tadi. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi karena Tuhan membentuk hati, dia tahu isi hati kita. Karena itu, kenapa Yesus tidak suka orang Farisi dan orang munafik? Karena percuma, Yesus juga tahu isi hatinya. Ngapain pakai Farisi? Ngapain pakai munafik? Lebih baik realistis apa adanya. Dan untuk kita boleh merencanakan banyak, kita boleh bekerja banyak, sampai kita lupa doa, lupa misa. Mungkin orang lain ke gereja, kita sibuk kerja. Orang lain pergi latihan kor, kita sibuk kerja. Orang lain bantu pelayanan, kita sibuk kerja. Kerja-kerja sampai seperti tidak pernah berhenti. Nah, masalahnya, kita fokus pada kerja, itu membuat kita lupakan Tuhan, karena pekerjaan lalu kemudian seperti menjadi Tuhan untuk kita. Seringkali kita mendewakan pekerjaan dan menjadikan alasan untuk tidak ke gereja, tidak berdoa. Boleh kita tipu Romo dengan alasan banyak, tapi Tuhan selalu lihat dari surga. Boleh kita tipu ketua lingkungan, boleh kita tipu prodiakon, tapi masalahnya Tuhan selalu memandang dari surga dan Tuhan yang membentuk hati kita tahu isi hati kita.
Maka paling penting itu jaga hati untuk tetap terarah kepada Tuhan. Tuhan tidak melarang kita kerja, Tuhan tidak melarang kita merencanakan masa depan. Tapi Tuhan ingin supaya hati kita terbuka terhadap rencana dan kehendak Allah. Kita hidup di zaman modern, kita harus menata dan merencanakan masa depan dengan baik. Apa yang akan terjadi dengan kita perlu kita rancangkan dari sekarang. Perlu kita pikirkan dari sekarang, perlu kita tata dari sekarang untuk masa depan. Tapi ingat, hidup itu anugerah Tuhan. Hidup itu milik Tuhan. Tuhan selalu memandang kita dari surga walaupun kita selalu cuek kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh yang lain-lain. Tuhan juga tidak butuh hasil pekerjaan kita, kan? Tuhan juga tidak butuh pendapatan kita. Tuhan hanya butuh hati kita terarah kepada Tuhan, enggak? Itu saja. Iman itu tentang mengarahkan hati kepada Tuhan, lalu merasa bergantung kepada Tuhan, dan oleh karena itu membiarkan hidup digerakkan oleh Roh Tuhan. Maka kalau mau merawat hati, harus rawat jiwa dan hidup rohani. Itulah pentingnya iman, kerohanian. Tadi waktu saya pergi ke TVRI dengan Frater, kan menggantikan Romo Iron punya jatah untuk bicara tentang tema APP 2025 di Mimbar Katolik. Tanpa sengaja di tengah jalan kita berbincang-bincang Frater, nanti malam kita misa untuk Opa Antonius 40 harinya. Lalu Frater bercerita tentang Oma. Apa yang Frater ceritakan ini, tahu senyum-senyum itu. Ternyata Oma pernah mengungkapkan begini, Frater salam untuk Romo dan terima kasih karena dengan live streaming saya merasa juga ikut misa di gereja. Ya kan Oma ya? Lalu waktu saya datang tadi langsung Oma bilang, "Ay Romo, saya sudah rindu ketemu Romo." Karena lihat di live streaming. Lalu saya bilang apa kepada Frater? Frater, inilah alasan utama kenapa saya minta kamu aktifkan lagi live streaming. Bukan soal bergaya. Kita menyelamatkan satu orang tua dan orang sakit yang tidak bisa ke gereja dengan misa live streaming. Itu sudah sangat istimewa. Jangan berpikir viewersnya banyak. Jangan berpikir orang ikut banyak. Bukan. Kita menyelamatkan satu orang tua dan orang sakit yang tidak sempat ke gereja. Dengan menghadirkan gereja di hadapan mereka lewat live streaming, itu membahagiakan. Kenapa? Di kitab suci tulis apa? Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang menganggap dirinya benar. Dan untuk saya, itulah hal yang membuat dan memotivasi saya, apapun terjadi, jangan lupa live streaming. Bukan tentang kita bergaya, tapi menyelamatkan satu jiwa yang merana untuk ikut misa, itu besar nilainya di hadapan Allah. Dan ini juga yang saya rasakan waktu saya tugas di negara. Kenapa bahkan misa harian pakai HP, saya live streaming, karena orang di pulau, di hutan di Kalimantan, di Papua, di Malaysia, mereka ikut misa itu. Dan mereka senang bisa merayakan dan menemukan misa di tengah hutan karena live streaming. Jadi ini hanya saya mau mengatakan bahwa kita boleh sibuk, kita boleh punya banyak pekerjaan, bahkan menjadi orang yang sangat super sibuk. Tapi jangan lupa Tuhan selalu memandang dari surga. Tuhan cuma butuh hati kita itu perlu terbuka dan terarah kepada Allah. Mungkin hal yang paling sederhana juga begini. Iman yang besar itu terbuka hati kepada Allah, percaya kepada Allah, dan Bapak Ibu, kita setiap kali menghembuskan dan menghirup nafas, kita sadar nggak itu adalah cara perhatian Tuhan untuk menjaga dan merawat hidup kita. Hampir kita lupa. Kita tidak pernah berpikir sejauh itu bahwa nafas itu adalah anugerah Tuhan yang dihembuskan oleh Tuhan setelah membentuk kita dari tanah. Waktu minggu lalu saya bilang apa? Kenapa waktu menciptakan tumbuhan hewan yang disebut makhluk hidup, Tuhan tidak menghembuskan nafas? Giliran manusia diciptakan dari debu, Tuhan menghembuskan nafas. Kenapa? Kenapa harus menghembuskan nafas? Karena itu adalah roh untuk menjiwai kita supaya tidak hanya sekedar menjadi makhluk hidup, tapi makhluk hidup yang mulia. Nah, nafas itu diambil kembali oleh Allah. Dan dalam bacaan Injil, kita dengar Yesus sendiri bicara tentang nyawa. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya demi dunia, ia kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, ia menyelamatkannya. Artinya apa? Beri sedikit hidup kita untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah. Saya senang dengan bapak-bapak prodiakon yang banyak memberi diri
atau mereka ina yang banyak memberi diri. Kita memberi sedikit nyawa dan hidup kita untuk Tuhan. Karena itu adalah investasi terbaik untuk surga. Dan Yesus bilang apa? Barang siapa yang mau menyerahkan nyawanya demi aku dan Injil, ia memperoleh nyawanya. Artinya apa? Seluruh pengorbanan dan pemberian diri kita itu sebuah investasi supaya nanti kita memperoleh kembali hidup abadi itu di hadapan Allah. Maka ketika jadi prodiakon, jadi ketua lingkungan, jadi pengurus KBG, menjadi dirgenkah, lektorkah, masmurkah, jangan pernah mengabaikan tugas itu. Apalagi kalau sudah diberi kepercayaan, jangan lagi pikir saya sibuk kerja. Mau kuat berapa kita kerja kalau nyawa itu dicabut oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat Yesus membuktikan kekuatan nyawa. Waktu mati di salib, Yesus menghembuskan nafas terakhir. Itu bukan saja nafas untuk menentukan mati dan hidup, tapi itu adalah hembusan roh. Roh yang dihembuskan oleh Bapa dalam diri Yesus waktu ia dikandung di dalam rahim Bunda Maria. Kan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Roh itulah yang menguatkan Yesus sehingga Yesus itu walaupun dipukul di rumah Pilatus, disuruh memanggul salib, jatuh di salib, sambil diinjak, dipukul, bahkan sampai ditombak oleh tombak di ini, tidak mati. Jadi Yesus itu mati bukan karena ditombakin lambungnya. Tapi Yesus mati waktu dia mengatakan begini, semua sudah selesai, dan mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mati bukan karena dia kalah di salib, tapi karena dia menyerahkan kembali nyawa itu kepada Bapa. Itu adalah roh. Dan kalau ditafsir dalam ilmu kitab suci, arti dari hembusan nafas terakhir Yesus itu, pertama, dia mengembalikan roh itu kepada Bapa yang telah memberikan. Yang kedua, dia menganugerahkan untuk kita murid-muridnya yang masih hidup di dunia ini. Jadi penting menghirup roh yang dihembuskan Yesus dari atas salib. Dan roh itu umum, bukan untuk orang Katolik saja, untuk semua yang diciptakan Allah. Makanya tadi ada closing statement gitu. Kesimpulan akhir dari ketika di TVRI saya berbicara tentang, kan panelis bilang begini, ternyata masa puasa kali ini kita jalani bersama dengan teman-teman Muslim. Mereka mulai puasa 1 Maret, kita mulai puasa 5 Maret. Lalu mereka bilang, Romo punya pesan apa sebagai deken? Di bagian akhir mungkin ada yang lihat di story, saya cuma mau bilang begini, karena bicara tentang pertobatan ekologis, bagaimana kita menghargai alam. Tema pertamanya kan tentang tanah. Saya bilang, ingat, waktu Tuhan menciptakan kita manusia, di kisah penciptaan, semua diciptakan karena cinta. Diciptakan dari debu tanah. Kenapa kita perlu menghargai dan merawat bumi? Karena kita semua diciptakan dari debu tanah dan akan kembali ke debu. Kalau kita matikan, ada pemberkatan tanah. Bahasanya, kami yang diciptakan dari debu akan kembali ke debu. Semoga engkau memberkati tanah ini, baru bawa ke makam. Lalu saya bilang, ketika kita menjalani masa puasa bersama, ya mari kita bersama-sama memaknai puasa sebagai ekspresi iman dan untuk menemukan kembali bahwa semua orang diciptakan karena cinta yang satu dan sama dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Tuhan hanya menciptakan semua manusia dengan cinta. Maka paling penting untuk kita, hidupkanlah cinta itu dalam hidup bersama tanpa memandang perbedaan. Lalu saya mengutip kata dari Nick Vujicic, seorang motivator yang cacat itu kan, yang pernah datang ke Indonesia. Kan dia satu kali diwawancari di salah satu stasiun televisi. Lalu presenternya tanya begini, apa pesan Nick Vujicic untuk Indonesia? Dia cuma bilang begini, pesan saya untuk orang Indonesia, jangan banyak berbicara tentang agama. Banyak-banyaklah berbicara tentang cinta dan menghidupkan cinta itu dalam aneka macam agama. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita karena cinta. Tuhan memelihara kita dalam cinta melalui hembusan nafas yang untuk gereja Katolik kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu diberikan kepada kita melalui sakramen-sakramen. Kita sebentar terima hosti setelah diurapi roh dalam doa epiklesis. Ketika kita sakit, kita diurapi dengan
minyak suci. Ini bukan tentang minyak, tapi diurapi roh. Sampai tadi Oma minta, Romo, kenapa tidak bawa saya minyak suci? Saya bilang, iya ya. Waktu hari orang sakit kan tidak sempat pergi. Tapi kenapa? Ini bukan soal sakramen mau mati kan. Tapi kita dibaharui dalam roh. Jadi mati atau hidup soal badan. Yang paling penting roh kita tetap hidup dan digenggam oleh Allah. Itulah yang paling penting dari kehidupan. Kita percaya bahwa Bapak Antonius Edwin Tonyes secara badani memang sudah terpisah dari kita dan tidak akan pernah kita berjumpa secara jasmani. Tapi rohnya tetap hidup. Jiwanya tetap hidup. Karena dalam iman kita, kematian cumanlah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan setiap kali kita merayakan misa dan berdoa untuk beliau, kita sedang melepas rindu, rasa ingin bertemu, dan kita selalu bisa bertemu dalam Tuhan melalui misa. Ingat, Gereja Katolik selalu berjumpa dengan orang mati dan orang kudus, karena setiap kali kita misa, kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kita berdoa bersama para kudus di surga. Jadi kalau dia sudah di surga, berarti masuk dalam jajaran para kudus. Dan setiap kali kita misa, kita kan sebelum menyanyikan kudus, kita bilang apa? Bersama para kudus dan para malaikat di surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi, kudus, kudus, kudus. Jadi dalam misa, kita sedang menikmati suasana surga bersama para kudus, juga semua keluarga kita yang sudah meninggal. Selamat berbahagia di surga untuk Bapak Antonius Edwin Tonyes. Semoga tetap menjadi pendoa untuk Oma, anak-anak, cucu kita semua yang sedang berjuang dan bersiarah di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Kita berdiri untuk menyampaikan